semuanya, balik lagi sama aku Amira Irzanti. Hari ini aku mau nunjukin ke kalian cara aku style rambut aku. Jadi setelah aku habis ngepost yang hair care rutin, banyak banget yang nanya gimana sih cara aku pakai hair care rutinnya, gimana sih cara aku nge-style rambut aku dan sebagainya. So ya, aku mau nunjukin ke kalian. Dan sekarang ini rambut aku belum diapa-apain, bener-bener baru habis keramas dan baru dikeringin pakai angin. Belum pakai hair dryer, belum pakai produk apa-apa sama sekali. Dan aku udah bikin look ini. Jadi ini everyday makeup rutin aku, dan aku bakal ngepost video ini juga. Jangan lupa nanti untuk ditonton. Dan nanti kalau misalkan video untuk makeup ini udah dipost, bakal aku link di bawah. Jangan lupa kalian untuk cek video itu juga. So ya, kita langsung mulai aja untuk mulai nge-style rambut aku. Jadi yang pertama, aku mengambil vitamin rambut aku, ini Hair Quotient yang warnanya biru argan oil. Biasa aja sih, ini kayak disemprot gitu. Aku semprot ke semua rambut aku. Terus aku gini-giniin aja, kayak diratain ke semua rambutnya. Jadi argan oil ini kalau nggak salah untuk bikin rambut jadi kayak lebih ternutrisi gitu. Kalau di sini tulisannya, cara pemakaiannya semprotkan HQ7 Hair Milk merata pada seluruh rambut lembab setelah keramas atau pada rambut kering kapan saja. Lalu sisir dan rapikan rambut seperti biasa, tak perlu dibilas. Gunakan tiap hari untuk rambut yang indah dan sehat. Jadi ini kayak buat nutrisi setiap hari gitu, jadi kapan aja mau dipakai itu bisa. Sekarang aku mau pakai Elif, ini yang Milkshake Conditioner Leave On. Jadi dia conditioner yang nggak perlu dibilas dan dia juga nggak lengket. Jadi ini juga semprotan, dan ini mau aku semprot ke seluruh rambut aku lagi. Aku ratain lagi kayak tadi. Kalau ini katanya dia itu kan milkshake, jadi dia mengandung milk gitu katanya. Jadi dia mengandung susu, dan itu susu itu kan kayak bagus gitu kan, buat kulit aja bagus. Di sini sih dibilang katanya diformulasikan khusus dengan kandungan milk protein dan wheat protein yang dapat menutrisi rambut, merawat rambut yang rusak, menjaga kelembapan dan kelembutannya secara instan. Kocok dan semprotkan pada rambutmu. Tidak perlu dibilas, gunakan kapanpun yang Anda butuhkan. Dapat digunakan pada rambut basah dan juga rambut kering. Jadi dua-duanya bisa dipakai pas rambut kita tuh masih basah atau udah kering. Dan sekarang rambut aku udah setengah kering tapi masih basah di bagian atasnya. Yang ketiga, vitaminnya aku pakai dari L'Oreal, ini yang Extraordinary Oil. Jadi bentuknya kayak oil biasa. Kalau yang tadi yang lain disemprot, kalau ini kayak ditadah gitu di rambut. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, cuma segini. Karena kalau yang ini aku lebih suka dipakai untuk di bawah rambut aja gitu, di bagian-bagian yang batang-batangnya. Jadi nggak ditaruh di akar rambut gitu, karena kalau misalnya ditaruh di akar rambut, aku takutnya agak jadi bikin rambut aku lepek. Karena emang bagian atas aku tuh rambutnya udah cepet lepek, sedangkan bagian bawah tuh cepet keringnya. Aku pakai lagi buat di rambut sebelah kiri. Yang terakhir aku mau pakai dari Tresemme yang Keratin Smooth, yang Flat Iron Smoothing Spray. Jadi ini kayak heat protection gitu. Jadi sebelum aku ngeringin rambut aku pakai hair dryer atau pakai curly atau catokan, aku pakai ini dulu supaya ngejaga rambut aku. Ini juga bentuknya kayak spray, jadi tinggal disemprot-semprot aja ke seluruh rambut aku. Kalau udah, tinggal dirapi-rapin lagi aja kayak tadi, diratain ke seluruh rambut aku. Sekarang aku mau ngeringin rambut aku pakai hair dryer. Di sini hair dryernya yang aku pakai dari Philips yang Salon Dry Travel. Jadi dia bentuknya kayak gini dan bisa dilipat-lipat kayak gini untuk traveling. Kayak aku langsung ngeringin rambut aja kayak biasa. Jadi aku nge-hair dryer tuh bentar doang. Jadi aku lebih suka kalau misalkan rambut aku tuh aku tunggu dulu setengah jam dari habis keramas, terus aku angin-anginin gitu pakai angin biasa aja. Jadi nggak aku keringin dulu langsung pakai hair dryer. Terus dari situ baru aku pakai hair dryer. Karena kalau misalkan langsung pakai hair dryer pas lagi basah-basahnya, rambut aku tuh biasa lebih lepek di sebelah sini. Dan aku nggak terlalu suka kalau misalkan kayak gitu. Jadi aku angin-anginin dulu. Bahkan kadang-kadang aku lebih suka kalau misalkan aku keringin rambut aku tuh cuma pakai angin, nggak pakai hair dryer sama sekali. Karena itu aku ngerasa lebih bagus aja, lebih lembut gitu rambut aku daripada dipakein hair dryer. Karena kan rambutnya kan ntar cepat rusak gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya hair dryer udah selesai, aku mau langsung pakai
Babyliss. Ini Babyliss yang Babyliss Pro Styling Tools. Ini yang buat curly rambut gitu, biar curlynya cepat. Kalau misalkan aku lagi niat, aku curly rambut aku itu pakai curling wand yang bentuknya tuh kayak panjang tapi ngebulet gitu. Dan itu biasanya membuat curly, tapi kan biasanya lama dan itu harus bener-bener section per section gitu. Jadi kalau misalkan lagi hemat waktu atau lagi mau buru-buru, aku lebih suka pakai yang Babyliss ini. Karena dia cepet, dia nggak curly sendiri gitu. Tapi kekurangan dari Babyliss ini harus sedikit-sedikit ngambil rambutnya, jadi nggak bisa langsung sekaligus banyak. Karena dia kan curly sendiri, jadi dia narik rambutnya sendiri, terus dia keriting ini dalam sini. Tapi ya praktis, tinggal kita masukin aja rambutnya, terus dia curly sendiri. Jadi yang pertama aku ambil rambutnya sebelah sini, aku nggak bikin rambut yang kayak 2 bagian dulu, terus dibagi lagi, nggak kayak gitu. Supaya cepet, aku bener-bener langsung bagi-bagi yang sedikit-sedikit gini aja. Jadi emang kalau menurut aku sih nggak rapi banget, cuma cepet. Aku lebih suka yang kayak gitu sih. Jadi kalau kalian suka dibagi-bagi dulu kayak di salon gitu ya nggak apa-apa, it's okay, semuanya personal. Jadi tergantung kesukaan kalian masing-masing dan kebiasaan kalian masing-masing. Cuma kalau aku lebih suka aku langsung kayak tinggal ngambil bagian-bagian dikit, nggak dibagi 2 dulu, diikat dulu dan sebagainya. Itu kalau menurut aku tuh ribet. Pakai ini, jadi dimasukin gitu rambutnya, kelihatan nggak sih? Ini kayak dimasukin, terus udah deh, kayak dijepit aja, langsung dia nge-curly sendiri. Jadi kalau menurut aku ini cepat gitu dan lebih simple daripada harus pakai curling wand, kita harus nge-curlin sendiri dan sebagainya. Terus ini aku lagi nunggu aja sampai bunyi kayak gini, terus langsung curly. Terus ini sekarang ke section yang kedua, dan aku lebih suka kalau misalkan aku curly rambut itu cuma dari bagian yang diwarnain aja, jadi nggak sampai ke atas-atas. Karena kalau sampai ke atas-atas nanti kayak rambut aku yang zaman dulu. Dan aku lebih suka kalau misalkan rambut aku tuh di curly bagian bawahnya, jadi di atas tuh bagian lurus, cuma kecuali di sini tuh kayak agak keriting sedikit. Kalau misalnya di bawahnya aku lebih suka di curly gitu. Karena nggak tahu kenapa aku nggak terlalu suka rambut aku yang lurus. Jadi kalau kalian banyak yang nanya aku pakai catokan apa, aku tahu aku pakai catokan apa. Aku pakai catokan Philips, tapi aku jarang nyatok. Aku lebih sering nge-curly rambut aku daripada nyatok. Lihat kan bedanya? Kayak aku nggak terlalu suka gitu kalau rambut aku terlalu lurus, cuma masuk dalam sedikit tuh aku nggak suka. Jadi aku lebih suka yang kayak di curly gitu, bagian bawahnya jadi kayak keriting gantung. Aku lebih suka yang kayak gitu daripada yang lurus banget kayak abis bener-bener baru di smoothing tuh aku nggak suka. Jadi cara nyatok atau curly yang kayak gini tuh sebenarnya simple banget. Jadi kalian tinggal ngebagi rambut kalian jadi berapa section, tapi emang lebih nggak rapi sih kelihatannya. Kan kalau misalnya di salon tuh kan kayak rapi banget, sedangkan kalau aku tuh nggak terlalu rapi. Tapi ya kalau misalnya buat setiap hari ya ini udah lumayan kok, daripada rambut yang kayak tadi gitu kan nggak jelas bentuknya. Jadi ya ini setiap hari dan cepet juga. Selesai deh pakai Babylissnya, udah kayak gini aja, simple dan ya rapi lumayan walaupun atasnya nggak terlalu rapi. Cuma aku emang kalau misalnya setiap hari aku lebih suka yang kayak gini dibanding yang terlalu rapi banget yang kayak abis dari salon gitu. Aku nggak terlalu suka karena ya namanya juga everyday gitu kan. Terus kalau misalkan pakai Babyliss dan nge-curly-nya udah, aku mau pakai ini dari Macarizo. Ini yang Hair Energy Sensations, wanginya yang cherry blossom. Ini kayak parfum buat rambut gitu, jadi supaya rambut aku kayak kalau misalkan udah kena yang panas-panas tadi kan jadi kayak bau salon, dan aku selalu pakai ini setelahnya. Jadi wangi rambut aku tuh nggak kayak wangi-wangi dari salon gitu, dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Terus aku gini-giniin sedikit aja di bagian atas. Dan bagian curly-nya juga agak aku rapihin gitu, jadi nggak terlalu berbentuk yang kayak princess banget, yang curly banget gitu, tapi curly-nya agak berantakan sedikit. Selesai. So ya segini aja video aku untuk cara aku pakai si hair product aku dan juga cara aku nge-style rambut aku. Oh ya, jadi banyak yang nanya sama aku gimana sih caranya supaya rambut aku lurus. Terus masa sih dengan hair mask atau krim bat aja bisa bikin rambut jadi lurus? Enggak, sama sekali. Jadi rambut aku itu emang keriting. Jadi dulu rambut aku tuh kayak gini, kelihatan gak sih?
mungkin ngeblur sedikit, tapi rambut aku tuh kayak gini, kayak mie. Setelah itu aku smoothing sampai 3 kali pas aku kelas 6 SD, kelas 1 SMP, sama kelas 2 SMP. Nah, dari situ rambut aku tuh kayak lurus banget, bener-bener lurus banget, kayak abis smoothing gitu. Tapi numbuhnya tuh kayak gini, kayak keriting-keriting gitu sedikit. Tapi lama-lama rambut aku tuh lurus, kayak gimana ya, kayak lurus sekarang, nggak keriting gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Emang keriting di bawah kayak kalian yang tadi udah lihat, kayak agak gelombang gitu, tapi sisanya atas tuh nggak, atas tuh agak lurus, tapi nggak lurus banget ya. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena ada gen mamaku tuh lurus rambutnya dan rambut papaku tuh nggak lurus, jadi mungkin rambut aku gampang buat lurusnya. Jadi bukan karena perawatan rambut yang kayak pakai vitamin dan sebagainya rambut aku tiba-tiba lurus, nggak sama sekali. Semua tuh karena smoothing, dan mungkin karena gen juga rambut aku bisa lurus dan nggak balik ke keritingnya. Tapi saran aku buat kalian yang emang di smoothing atau di bonding atau di apapun lah namanya, itu kalian kalau misalnya lagi masa-masanya rebonding gitu atau lagi smoothing, jangan sekali-sekali ngunci rambut. Dulu aku bener-bener gak ngunci rambut karena dulu aku memang gak suka kunci rambut. Jadi rambut aku tuh gak ada bekas-bekas keriting kayak habis dikuncir gitu, gak ada sama sekali. Mungkin karena itu juga, tapi ya aku nggak tahu pastinya gimana. Aku bukan expertnya dalam bidang rambut. Aku cuma ngasih tahu gimana perawatan rambut aku, gimana aku cara ngerawat rambut aku, dan gimana kondisi rambut aku dari zaman dulu sampai sekarang. So ya, kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ke channel aku juga, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh sama informasi yang ada di video ini. So ya, see you in my next video ya. Dadah!